Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tisafira. Kali ini kita akan mempelajari mengenai fungsi komposisi. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar menemukan konsep fungsi komposisi, definisi fungsi komposisi, dan sifat-sifat operasi fungsi komposisi. Pertama, kita kenalan dulu ya dengan fungsi komposisi. Fungsi komposisi adalah gabungan dari beberapa fungsi yang ada. Fungsi komposisi disimbolkan dengan O atau kita baca bundaran. Contoh gabungan dari dua fungsi yaitu F bundaran Gx sama dengan Fgx dan G bundaran Fx sama dengan Gfx. Artinya ada dua gabungan fungsi yaitu Fx dengan fungsi Gx. Nah, kita lihat gambar di samping. Misalkan kita punya Fx-nya adalah sebuah pizza. Kemudian Gx-nya adalah sebuah nanas. Maka F bundaran Gx atau Fgx adalah pizza dengan topping nanas. Jadi salah satu komposisinya adalah nanas. Lalu kita punya Gfx atau G bundaran Fx. Nah, maka G-nya apa? G-nya nanas, Fx-nya pizza. Maka di dalam nanas tersebut terdapat komposisinya yaitu pizza. Menemukan konsep fungsi komposisi. Kita perhatikan masalah 3.3. Suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu memproduksi kertas melalui dua tahap. Tahap pertama menggunakan mesin satu yang menghasilkan bahan kertas setengah jadi. Tahap kedua dengan menggunakan mesin 2 yang menghasilkan kertas dalam produksinya. Mesin 1 menghasilkan bahan setengah jadi dengan mengikuti fungsi Fx sama dengan 0,9x dikurang 1. Dan mesin 2 mengikuti fungsi Gx sama dengan 0,02x kuadrat dikurangi 2,5x, dengan x merupakan banyak bahan dasar kayu dalam satuan ton. Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 200 ton, berapakah kertas yang dihasilkan? Kertasnya dalam satuan ton. Alternatif penyelesaiannya, kita lihat dulu gambar 3.3, tahapan produksi pabrik kertas. Jadi dia berasal dari kayu. Nah, ini kita miliki bahan dasarnya adalah 200 ton ya. Kemudian diproduksi pada tahap 1. Nah, mengikuti fungsi Fx sama dengan 0,9x dikurangi 1. Kemudian diproduksi tahap 2 pada mesin 2 mengikuti fungsi Gx sama dengan 0,02x kuadrat dikurangi 2,5x. Nah, menjadi hasil produksinya yaitu kertas. Nah, dari sini ke sini itu Fx, dari sini ke sini mengikuti fungsi Gx, dari sini ke sini itu mengikuti fungsi G bundaran Fx. Dari gambar 3.3 di samping terlihat jelas bahwa tahap produksi kertas terdiri dari dua tahap. Hasil produksi setiap tahap dihitung sebagai berikut. Hasil produksi tahap 1. Rumus fungsi pada tahap produksi tahap 1 adalah Fx sama dengan 0,9x dikurangi 1. Untuk x-nya sama dengan 200 diperoleh Fx sama dengan 0,9x dikurang 1. Lalu kita substitusikan x-nya sama dengan 200. Dikurangi 1, 0,9 dikali 200, 180 dikurangi 1 sama dengan 179. Hasil produksi pada tahap 1 adalah 179 ton bahan kertas setengah jadi. Jadi di sini masih setengah jadi ya bahannya, belum menjadi kertas. Lalu diproduksi pada tahap 2. Hasil produksi tahap 2, rumus fungsi pada produksi tahap 2 adalah Gx sama dengan 0,02x kuadrat dikurangi 2,5. Karena hasil produksi pada tahap 1 akan dilanjutkan pada produksi tahap 2, maka hasil produksi tahap 1 menjadi bahan dasar produksi tahap 2, sehingga diperoleh
Nah, dari sini kan tadi bahan dasarnya awalnya adalah 200 ton. Kemudian setelah diproduksi di tahap 1 menjadi 179 ton bahan kertas setengah jadi. Nah, bahan ini akan menjadi bahan dasar untuk produksi tahap 2. Nah, karena produksi pada tahap 1 akan dilanjutkan pada produksi tahap 2, maka hasil produksi tahap 1 menjadi bahan dasar produksi tahap 2, sehingga diperoleh GX sama dengan 0,02X kuadrat dikurangi 2,5X. Yang kita masukkan yang mana? Yang kita masukkan adalah 179X-nya. X-nya sama dengan 179, kita substitusikan menjadi 0,02 dikali 179 kuadrat dikurangi 2,5 dikali 179. Hasilnya adalah 640,82 dikurangi 447,5. Nah, sama dengan 193,32 ton. Dengan demikian, hasil produksi pada tahap 2 adalah 193,32 ton bahan jadi kertas. Nah, setelah dia diproduksi pada 2 tahap, barulah dia menjadi 193,32 ton bahan jadi kertas. Selanjutnya, nah, hasil produksi yang dihasilkan pabrik kertas tersebut jika bahan dasar kayunya sebanyak 200 ton adalah 193,32 ton bahan jadi kertas. Masalah 3.3 di atas dapat diselesaikan dengan menggunakan cara yang berbeda sebagai berikut. Diketahui fungsi-fungsi produksi berikut. Fx sama dengan 0,9x dikurangi 1. Nah, kita anggap ini sebagai persamaan 3.4. Gx sama dengan 0,02x kuadrat dikurangi 2,5x. Kita anggap ini sebagai persamaan 3.5. Dengan mensubstitusikan persamaan 3.4 ke persamaan 3.5, diperoleh fungsi Gfx sama dengan 0,02 dikali 0,9x dikurangi 1 dikuadratkan, dikurangi 2,5 dikali 0,9x dikurangi 1 sama dengan 0,02 dikali 0,81x kuadrat dikurangi 1,8x ditambah 1. Ini adalah hasil kuadrat dari 0,9x dikurangi 1. Kemudian dikurangi 2,5 dikali 0,9x dikurangi 1. Nah, kemudian kita kalikan 0,02 dengan ini. Kita kalikan 0,02 dikali 0,81x kuadrat. Hasilnya adalah 0,0162x kuadrat dikurangi 0,02 dikali 1,8 dikurangi 0,036x ditambah 0,02 dikurangi 2,25 ditambah negatif 2,5 dikali negatif 1 yaitu 2,5 sama dengan 0,0162x kuadrat dikurangi 2,286x ditambah 2,52. Dengan demikian diperoleh fungsi Gfx sama dengan 0,0162x kuadrat dikurangi 2,268x ditambah 2,52 yang kita misalkan sebagai persamaan 3.6. Jika disubstitusikan nilai x-nya sama dengan 200 ke persamaan 3.6, maka kita peroleh Gfx-nya sama dengan 0,0162x kuadrat dikurangi 2,286x ditambah 2,52 sama dengan 0,0162 dimasukkan x-nya sama dengan 200 dikuadratkan dikurangi 2,286 dikali 200 ditambah 2,52. Hasilnya sama dengan 648 dikurangi 457,2 ditambah 2,52 sama dengan 193,32. Nah, dari sini terlihat bahwa hasil produksi sebesar 193,32 ton. Nilai ini sama hasilnya dengan hasil produksi dengan menggunakan perhitungan cara pertama yang tadi.
Selanjutnya kita masuk ke definisi fungsi komposisi. Jika f dan g fungsi serta range f, irisan domain G, tidak sama dengan himpunan kosong, maka terdapat suatu fungsi H dari himpunan bagian domain F ke himpunan bagian range G yang disebut fungsi komposisi F dan G. Ditulis G bundaran F yang ditentukan dengan Hx sama dengan G bundaran F, X sama dengan G Fx. Daerah asal fungsi komposisi F dan G adalah D atau domain G bundaran F sama dengan X elemen domain F, di mana Fx-nya elemen domain G. Dengan DF, daerah asal fungsi F, DG, daerah asal atau domain fungsi G, RF adalah daerah hasil atau range fungsi F, dan RG daerah hasil atau range fungsi G. Selanjutnya, mari kita masuk ke contoh soal. Diketahui fungsi f memetakan bilangan real ke bilangan real dengan fx sama dengan 2x ditambah 1. Dan fungsi g memetakan bilangan real ke bilangan real dengan gx sama dengan x kuadrat dikurangi 1. Apakah fungsi komposisi g bundaran fx dan f bundaran gx terdefinisi? Dan nomor 2, tentukanlah rumus fungsi komposisi g bundaran fx dan f bundaran gx. Alternatif penyelesaiannya, kita punya fx sama dengan 2x ditambah 1 dan gx sama dengan x kuadrat dikurangi 1. Untuk domain f-nya bilangan real, dan domain G-nya juga bilangan real. Range F adalah bilangan real dan range G adalah bilangan real. Untuk menentukan fungsi komposisi G bundaran Fx dan F bundaran Gx terdefinisi, maka dapat diketahui berdasarkan yang pertama, jika range F beririsan dengan domain G tidak sama dengan himpunan kosong, maka G bundaran Fx terdefinisi. Nah, di sini range F-nya apa? Range F-nya adalah bilangan real. Beririsan dengan bilangan real, maka hasilnya adalah bilangan real atau tidak atau bukan himpunan kosong. Karena range F irisan domain G-nya tidak sama dengan himpunan kosong, maka G bundaran Fx-nya terdefinisi. Yang kedua, jika range G beririsan dengan domain F tidak sama dengan himpunan kosong, maka F bundaran Gx terdefinisi. Nah, kita tahu kalau range G-nya adalah bilangan real dan domain F-nya adalah bilangan real. Maka irisannya adalah bilangan real dan tidak sama dengan himpunan kosong. Karena range G beririsan dengan domain F tidak sama dengan himpunan kosong, maka F bundaran Gx terdefinisi. Nah, yang kedua, rumus fungsi komposisi G bundaran Fx dan F bundaran Gx. Nah, ditentukan dengan yang pertama, kita jawab yang G bundaran Fx terlebih dahulu. G bundaran Fx sama dengan G, X-nya kita ganti dengan Fx. Sama dengan G, kita masukkan tadi Fx-nya adalah 2x ditambah 1. Kita masukkan ke fungsi Gx. Kita dapatkan, nah tadi kan fungsi Fx-nya adalah 2x ditambah 1. Kemudian Gx-nya adalah x kuadrat dikurangi 1. Kita masukkan Fx-nya ke Gx. Setiap x-nya kita ganti dengan nilai Fx. Diganti x-nya. X kuadrat kita ganti jadi 2x ditambah 1 dikuadratkan dikurangi 1. Nah, kemudian yang ini kita operasikan, kita kuadratkan. Hasilnya adalah 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 dikurangi 1. Dari sini kurang satunya ya. Kemudian, nah, ini 4x kuadrat masih tetap 4x kuadrat ditambah 4x
ditambah 1 dikurangi 1, maka ini habis ya. Menjadi hasilnya adalah 4x kuadrat ditambah 4x. Yang kedua, f bundaran gx sama dengan fgx. Nah, sekarang dibalik, setiap x di fx itu kita ganti dengan gx ya. Kita ganti. 2x ditambah 1, x-nya kita ganti dengan x kuadrat dikurangi 1. Maka kita dapatkan 2 dikali x kuadrat dikurangi 1 ditambah 1. Kita kalikan ke dalam 2 dikali x kuadrat, 2x kuadrat dikurangi 2 dikali 1, 2 min 2 ditambah 1 hasilnya adalah negatif 1. Dengan demikian diperoleh G bundaran fx-nya sama dengan 4x kuadrat ditambah 4x dan f bundaran gx-nya adalah 2x kuadrat dikurangi 1. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. Diketahui fungsi komposisi G bundaran fx sama dengan 18x kuadrat ditambah 24x ditambah 2. Dan fungsi gx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 6. Tentukan rumus untuk fungsi berikut. Yang ditanyakan A. Fungsi fx dan B. Fungsi komposisi f bundaran gx. Nah, di sini yang kita ketahui kan fx-nya belum diketahui ya. Yang kita ketahui adalah fungsi G bundaran fx dan fungsi gx. Alternatif penyelesaiannya, kita punya G bundaran fx-nya dan juga gx-nya. Untuk menentukan fungsi fx, yang pertama, kita punya G bundaran fx sama dengan gfx ya, sama dengan 18x kuadrat ditambah 24x ditambah 2. Lalu di sini kan kita ketahui gx-nya sama dengan 2x kuadrat dikurangi 6. Kita masukkan di sini. Gfx itu G, lalu X-nya kita ganti dengan Fx, maka jadi 2 dikali Fx kuadrat dikurangi 6. Sama dengan G bundaran Fx-nya 18x kuadrat ditambah 24x ditambah 2. Kemudian, nah, persamaan ini kita tambahkan kedua ruas dengan 6. Ruas kiri ditambah 6, ruas kanan ditambah 6. Kita dapatkan 2 dikali fx kuadrat sama dengan 18x kuadrat ditambah 24x ditambah 2 ditambah 6. Atau bahasanya dipindah ruaskan. Kemudian dari sini, 2-nya juga kita pindah ruaskan. Menjadi, nah, 2-nya juga kita pindah ruaskan. Kita dapatkan fx kuadrat sama dengan 18x kuadrat ditambah 24x ditambah 8 dibagi 2. Karena ini di sini dikali, kalau dipindah ruaskan menjadi dibagi. Fx kuadratnya kita dapatkan, ini kan bisa kita bagi ya, menjadi 9x kuadrat ditambah 12x ditambah 4. Nah, karena ini fx kuadrat, maka untuk mendapatkan hanya fx-nya, kita akarkan kedua ruas. Yang ini diakarkan jadi fx, yang ini diakarkan menjadi plus minus akar 9x kuadrat ditambah 12x ditambah 4. Nah, kita dapatkan 9x kuadrat ditambah 12x ditambah 4 itu, jika kita faktorkan menjadi 3x ditambah 2 dikali 3x ditambah 2, atau ini adalah 3x ditambah 2 dikuadratkan. Maka akar dari sini berarti sama dengan, ini habis ya kalau diakarkan menjadi 3x ditambah 2. Maka kita dapatkan fx-nya adalah plus minus 3x ditambah 2. Jadi, ada dua fungsi f yang mungkin, yaitu fx sama dengan 3x ditambah 2 dan fx sama dengan negatif x dikurangi 2. B. Menentukan fungsi komposisi f bundaran gx.
Yang pertama, bentuk F-nya sama dengan 3X ditambah 2. F bundaran GX sama dengan F GX. Sama dengan 3 dikali GX ditambah 2, karena Fx-nya 3X ditambah 2. Maka kita masukkan nilai GX-nya tadi adalah 2X kuadrat dikurangi 6. Kita substitusikan, kita operasikan, kita dapatkan 6X kuadrat dikurangi 18 ditambah 2. Nah, negatif 18 ditambah 2 adalah negatif 16. Jadi, fungsi komposisi F bundaran GX sama dengan 6X kuadrat dikurangi 16. Yang kedua adalah Fx sama dengan negatif 3X dikurangi 2. F bundaran GX sama dengan Fgx sama dengan ini negatif 3 dikali GX, GX-nya kita masukkan 2X kuadrat dikurangi 6 dikurangi 2. Kita dapatkan negatif 6X kuadrat ditambah 18 dikurangi 2. Hasilnya adalah negatif 6X kuadrat ditambah 16. Jadi fungsi komposisi F bundaran GX untuk Fx-nya sama dengan negatif 3X dikurangi 2 adalah negatif 6X kuadrat ditambah 16. Yang ketiga, kita akan mempelajari sifat-sifat operasi fungsi komposisi. Contoh soal, diketahui F memetakan bilangan real ke bilangan real dengan Fx sama dengan 4X ditambah 3, dan fungsi G memetakan bilangan real ke bilangan real dengan Gx sama dengan X dikurangi 1. Tentukanlah rumus fungsi komposisi G bundaran Fx dan F bundaran Gx. Yang kedua, apakah G bundaran Fx sama dengan F bundaran Gx? Coba selidiki. A. Menentukan rumus fungsi komposisi G bundaran Fx dan F bundaran Gx. G bundaran Fx sama dengan Gfx sama dengan Gx-nya, Fx-nya kita masukkan 4X ditambah 3, X-nya kita masukkan menjadi 4X ditambah 3 dikurangi 1 sama dengan 4X ditambah 2. Yang kedua, F bundaran Gx sama dengan Fgx. Fgx-nya kita masukkan, Gx-nya kita masukkan yaitu X dikurangi 1. Kita masukkan menjadi 4 dikali X dikurangi 1 ditambah 3. Kita kalikan ke dalam 4 dikali X, 4X, 4 dikali negatif 1, negatif 4, ditambah 3. Maka hasilnya adalah 4X dikurangi 1. Dengan demikian, G bundaran Fx sama dengan 4X ditambah 2 dan F bundaran Gx sama dengan 4X dikurangi 1. Nomor B, selidiki apakah G bundaran Fx sama dengan F bundaran Gx. Berdasarkan hasil perhitungan butir A, diperoleh G bundaran Fx-nya sama dengan 4X ditambah 2 dan F bundaran Gx-nya sama dengan 4X dikurangi 1. Untuk X sama dengan 2, diperoleh bahwa kita substitusikan 4 dikali 2 ditambah 2 sama dengan 10, dan untuk F bundaran G2 sama dengan 4 dikali 2 dikurangi 1 sama dengan 7. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa G bundaran F tidak sama dengan F bundaran G, atau notasinya seperti ini ya. Kemudian kita masuk ke contoh soal berikutnya. Diketahui, fungsi f memetakan bilangan real ke bilangan real dengan fx sama dengan 2x dikurangi 1. Fungsi gf memetakan himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dengan gx sama dengan 4x ditambah 5. Dan fungsi h memetakan himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dengan hx sama dengan 2x dikurang 3.
A. Tentukanlah rumus fungsi komposisi G bundaran F bundaran H dan G bundaran F bundaran H. B. Tentukanlah rumus fungsi komposisi F bundaran G bundaran H dan F bundaran G bundaran H. Apakah G F bundaran H sama dengan G bundaran F bundaran H dan F bundaran G bundaran H sama dengan F bundaran G bundaran H? Coba selidiki. A. Rumus fungsi komposisi untuk G bundaran F bundaran Hx dan G bundaran F bundaran Hx. Yang pertama, misalkan Kx sama dengan F bundaran H. Nah, kalau yang pertama kan yang kita operasikan itu ini dulu ya, F bundaran H dulu. Maka kita misalkan Kx sama dengan F bundaran Hx. Kx sama dengan Fhx. Hx-nya berapa? Hx-nya adalah 2x min 3. Nah, kita substitusikan ke Fx-nya. Kita dapatkan 2 dikali x sama dengan 4x, kemudian 2 dikali negatif 3, negatif 6, dikurang 1. Sama dengan 4x dikurangi 7. G bundaran F bundaran Hx akan sama dengan G bundaran K, karena K-nya adalah F bundaran Hx. Nah, kita substitusikan G bundaran Kx-nya. Kx-nya berapa? Kx-nya 4x dikurangi 7. Nah, kita masukkan 4 Kx. Nah, Kx-nya kita masukkan ke X-nya. 4 dikali Kx ditambah 5. Kx-nya kita masukkan 4 dikali 4x, 16. 4 dikali negatif 7, negatif 28 ditambah 5. Maka hasilnya adalah 6x dikurangi 23. Jadi fungsi komposisi G bundaran F bundaran Hx sama dengan 16x dikurangi 23. Yang kedua, misalkan Lx sama dengan G bundaran Fx. Maka Lx sama dengan Gfx sama dengan 4 dikali Fx ditambah 5. Kita substitusikan nilai Fx-nya. Maka kita dapatkan 4 dikali 2x dikurangi 1 ditambah 5. Kita kalikan 4 dikali 2x, 8x, 4 dikali negatif 1, negatif 4, ditambah 5. Hasilnya adalah 8x ditambah 1. Nah, kalau yang ini kan kita operasikan dulu G bundaran F-nya, baru ke bundaran H. Nah, maka G bundaran F bundaran Hx yang ini akan sama dengan L bundaran Hx. L bundaran Hx, maka X-nya kita ganti dengan Hx. Kita masukkan nilai ini. 8 dikali Hx ditambah 1 sama dengan 8 dikali 2x dikurangi 3 ditambah 1. Kita kalikan 8 dikali 2, 16x. 8 dikali negatif 3, negatif 24 ditambah 1. Maka sama dengan 16x dikurangi 23. Jadi rumus fungsi komposisi untuk G bundaran F bundaran Hx sama dengan 16x dikurangi 23. Untuk yang B, rumus fungsi komposisi F bundaran G bundaran Hx dan F bundaran G bundaran Hx. Yang pertama kita misalkan dulu Mx sama dengan G bundaran H, karena yang ini diminta dioperasikannya yang G bundaran Hx terlebih dahulu. Yang kedua, baru F bundaran G terlebih dahulu. Misalkan Mx sama dengan G bundaran Hx. Mx sama dengan G, X-nya kita ganti dengan Hx. Sama dengan 4 dikali Hx ditambah 5. Hx-nya kita substitusikan. Hx-nya berapa? Hx-nya adalah 2x dikurangi 3. Maka 4 dikali 2x sama dengan 8x. 4 dikali negatif 3, negatif 12 ditambah 5. Sama dengan 8x dikurangi 7. Lalu kita lanjutkan ke F bundaran G bundaran Hx akan sama dengan F bundaran Mx. Sama dengan F Mx sama dengan 2 dikali Mx dikurangi 1. Mx-nya kita masukkan berapa? 8x dikurangi 7. Kita masukkan 2x dikali 8, 2 dikali 8x
16x, 2 dikali negatif 7, negatif 14, dikurangi 1. Sama dengan 16x dikurangi 15. Jadi rumus fungsi komposisi untuk f bundaran g bundaran hx sama dengan 16x dikurangi 15. Yang kedua, misalkan nx sama dengan f bundaran g, x. Nx sama dengan fgx sama dengan gx-nya kita masukkan ke fx. 2 dikali 4x, 8x, 2 dikali 5 sama dengan 10, dikurangi 1. Maka hasilnya adalah 8x ditambah 9. F bundaran G bundaran H akan sama dengan N bundaran HX, karena N-nya adalah F bundaran G. Kita masukkan HX-nya ke N. Kita dapatkan 8 dikali HX ditambah 9. Substitusikan nilai HX-nya, 8 dikali 2X, 16X. 8 dikali negatif 3, negatif 24, ditambah 9. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu 16X dikurangi 15. Jadi, rumus fungsi komposisi F bundaran G bundaran HX adalah sama dengan 16X dikurangi 5. Nah, untuk poin C, dari butir A dan butir B diperoleh nilai. Untuk yang pertama, G bundaran F bundaran H sama dengan 16X dikurangi 23. Yang pertama yang kita operasikan terlebih dahulu yang ini. Kalau yang kedua, yang dioperasikan terlebih dahulu adalah G bundaran F. Hasilnya sama-sama 16X dikurangi 23. Untuk yang kedua, yang kita operasikan terlebih dahulu adalah G bundaran H. Selanjutnya, yang kita operasikan terlebih dahulu adalah F bundaran G. Hasilnya sama-sama 16X dikurangi 15. Berdasarkan nilai-nilai di sini, disimpulkan bahwa G bundaran F bundaran HX sama dengan G bundaran F bundaran HX. Sama dengan 16X dikurangi 23. Yang kedua, F bundaran G bundaran HX sama dengan F bundaran G bundaran HX. Sama dengan 16X dikurangi 15. Dari sini kita temukan sifat 3.1. Diketahui F, G, dan H suatu fungsi jika range H irisan domain G tidak sama dengan himpunan kosong, range G bundaran H irisan domain F tidak sama dengan himpunan kosong, range G irisan domain F tidak sama dengan himpunan kosong, range H irisan domain F bundaran G tidak sama dengan himpunan kosong, maka pada operasi komposisi fungsi berlaku sifat asosiatif, yaitu sebagai berikut. Sifat asosiatif atau pengelompokan. Contoh soal berikutnya. Diketahui fungsi f memetakan bilangan real ke himpunan bilangan real dengan fx sama dengan 5x dikurangi 7 dan fungsi identitas i memetakan himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dengan ix sama dengan x. Tentukanlah a. Rumus fungsi komposisi untuk f bundaran i dan i bundaran f. B. Apakah f bundaran i sama dengan i bundaran f sama dengan f itu sendiri? Alternatif penyelesaiannya A. Rumus fungsi komposisi f bundaran i dan i bundaran f. Yang pertama, fungsi f bundaran ix sama dengan f, ix-nya kita ganti dengan x. Kita dapatkan fungsi komposisi f bundaran ix sama dengan 5x dikurangi 7. Yang kedua, fungsi komposisi i bundaran fx sama dengan ifx, kita substitusikan x-nya sebagai fx. Kita dapatkan fungsi komposisi i bundaran fx sama dengan 5x dikurangi 7. Dari sini kita ketahui sifat 3.2, yaitu diketahui f suatu fungsi dan i merupakan fungsi identitas. Jika range i irisan domain f tidak sama dengan himpunan kosong,
maka terdapat sebuah fungsi identitas yaitu IX sama dengan X, sehingga berlaku sifat identitas yaitu F bundaran I sama dengan I bundaran F sama dengan fungsi F itu sendiri. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Ibu harap kalian bisa menonton dan menyimak juga memahami apa yang Ibu jelaskan hari ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga kalian tetap selalu semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.